Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya, apakah mencintai Indonesia itu bagian dari iman kita? Seringkali kita merasa urusan agama itu hanya di gereja, sedangkan urusan negara itu di luar sana. Namun melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita akan melihat bahwa iman kita tidak terpisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan kepada Kaisar dan kepada Allah. Mari kita sama-sama membuka dari Matius 22 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca hari ini, orang-orang Farisi mencoba menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang rumit. Apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Jika Tuhan Yesus menjawab boleh, maka dia akan dianggap pro-Romawi dan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan jika dia menjawab tidak, dia akan dianggap pemberontak dan ditangkap. Namun Tuhan Yesus dengan hikmatnya membalikkan pertanyaan itu. Dia meminta mereka menunjukkan uang pajak. Uang itu memiliki gambar Kaisar Tiberius dan tulisan Tiberius Kaisar, anak Allah yang ilahi. Yesus lalu berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Apa maknanya bagi kita? Pernyataan Tuhan Yesus ini mengandung makna yang dalam. Uang koin itu memiliki gambar Kaisar yang berarti koin itu adalah milik Kaisar. Dengan membayar pajak, kita mengakui bahwa ada tatanan dunia yang harus kita patuhi selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Di sisi lain, Tuhan Yesus mengingatkan, "Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Apa yang menjadi milik Allah?" Manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hidup, talenta, waktu, dan hati kita adalah milik Allah. Jadi, sementara kita mentaati hukum negara, kesetiaan tertinggi kita adalah kepada Tuhan. Nasionalisme Kristen, yaitu mencintai negara, adalah bagian dari iman. Bagaimana ayat ini bisa relevan dengan kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di Indonesia? Mencintai negara adalah perintah. Ayat ini mengajarkan kita bahwa mematuhi otoritas pemerintah adalah bagian dari iman kita. Alkitab juga mengajarkan dalam Roma 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 bahwa pemerintah adalah alat Allah untuk menjaga ketertiban. Oleh karena itu mencintai Indonesia, menghormati hukumnya, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa bukan sekedar kewajiban warga negara, melainkan juga adalah wujud nyata dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia, termasuk di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia. Itu artinya kita tidak hanya berdoa untuk negara, tetapi juga kita mengambil bagian. Membayar pajak dengan jujur adalah cara kita berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
menjaga kebersihan lingkungan, berbuat baik kepada sesama dan menjadi teladan integritas dimanapun kita berada adalah cara kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam masyarakat. Memilih pemimpin yang jujur dan adil adalah hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Kristen. Jadi mari kita ubah pola pikir kita. Mencintai Indonesia dan menjadi warga negara yang baik bukan opsi tambahan, melainkan bagian tak terpisahkan dari panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen. Kita berkomitmen menjadi garam dan terang di kantor, di sekolah, di lingkungan kita tunjukkan karakter Kristus. Berikan yang terbaik. Gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk memajukan bangsa ini. Kita berdoa dan bertindak. Doakan pemimpin kita, tetapi juga kita harus ambil bagian dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan kebaikan di negeri ini. Mari kita berikan kepada negara apa yang menjadi haknya, dan yang terpenting berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi warga negara yang taat dan umat Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Shalom.